Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana adik-adik, semuanya sehat? Lengkap semua nih yang masuk? Lengkap ya. Baik, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman sekalian, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan kecuali kata kita untuk bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengatakan alhamdulillah. Kita bersyukur atas segala nikmat Allah yang dimana Allah telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua. Di antaranya salah satunya nikmat yang paling terbesar adalah nikmat Islam dan sebuah hidayah, di mana kita berada di sini untuk menuntut ilmu syar'i Allah Subhanahu wa taala atas izin dan pertolongan dari beliau, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar, Nabi yang dimana jalur nasab yang paling sempurna di antara nabi-nabi lain. Kemudian disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi ini adalah Nabi yang akan pertama kali membuka pintu surga di hari kiamat nanti di antara nabi-nabi lain. Dan Nabi ini Nabi yang paling banyak pengikutnya di antara nabi-nabi yang lain, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman sekalian, sebelum masuk ke mata pelajarannya, yaitu Al-Quran dan Hadis, kita mengingatkan, selaku saya pribadi dan adik-adik semua, untuk mengingatkan kita harus menuntut ilmu secara syar'i itu harus ikhlas gitu. Harus kita niatkan lurus hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya menuntut ilmu syar'i itu adalah ibadah. Nah, ibadah itu akan diterima ketika dua hal terjadi. Yang pertama harus ikhlas, dan yang kedua harus ittiba, yaitu mengikuti contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kita luruskan niat kita untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita, karena sejatinya manusia itu lemah dan harus banyak menuntut ilmu syariah agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mata pelajaran kali ini adalah yang tadi saya sebutkan, Al-Quran dan Hadis. Sebelumnya tadi sudah dijelaskan ya sebelumnya, Al-Quran adalah dan Hadis adalah sumber dari hukum Islam. Nah, gitu. Kemudian Al-Quran itu adalah perkataan atau kalamullah. Itu firman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit singkat kita ringkas lagi ya. Kemudian hadis itu adalah perkataan apa tadi? Yang kencang. Perkataan, terus perbuatan, terus takrir, terus. Baik, jadi hadis itu adalah perkataan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Itu secara singkatnya ya. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mengupas Al-Quran dan Hadis, yaitu patuh. Patuh dan hormat kepada ortu. Ortu itu orang tua. Disingkat aja ya, kita kepanjangan. Nah, ada 3 poin yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah hukum berbakti. Yang kedua, keutamaan dari berbakti. Yang ketiga, balasan ketika durhaka kepada orang tua. Nah, ini 3 poin yang akan kita bahas
pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama, apa hukum berbakti kepada orang tua? Tentu jawabannya adalah sangat wajib ya teman-teman. Wajib ya. Jadi Allah Ta'ala berfirman dalam sebuah ayat, yaitu dalam surah Al-Isra ayat 23. Allah mengatakan, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Al-ayah, yang artinya, dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu. Nah, di sini Allah pertama-tama mewanti-wanti kita untuk tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Harus beribadah kepada Allah, hanya semata-mata kepada Allah dan tidak boleh kepada yang lain. Nah, saking pentingnya berbakti kepada orang tua, saking tingginya martabat, saking tingginya derajat orang tua di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan dalam ayat itu kedua setelah larangan syirik. Di sini Allah mengatakan, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu dan bapakmu. Kemudian Syekh As-Sa'di rahimahullah taala, beliau adalah salah seorang ulama yang besar ya. Beliau berasal dari Qasim, Arab, dan beliau tuh terkenal dengan pada umur 11 tahun itu beliau sudah menghafal Al-Qur'an, sudah hafal Al-Qur'an gitu. Makanya beliau sekarang dikenal sebagai pentafsir. Beliau mentafsir ayat ini Al-Isra 23, yaitu beliau mengatakan, berbuat baiklah kepada ibu dan bapakmu atau mereka berdua dengan seluruh jenis kebaikan. Seluruh jenis kebaikan, maksudnya baik dengan ucapan maupun perkataan. Jadi apapun itu kebaikan, kita harus lakukan kepada kedua orang tua kita. Tidak boleh terluput dari itu semua. Bahkan ada sebuah kisah, bahkan ada sebuah kisah, berbakti kepada orang tua itu akan melahirkan sebuah kebaikan, teman-teman. Terangkatnya sebuah musibah, apabila kita sedang terkena musibah ya, lenyapnya masalah dan kesedihan. Sebagai bukti konkretnya, yaitu mungkin teman-teman semua udah pernah mendengar kisah ini mungkin, atau sebagian belum. Ada sebuah kisah dari 3 orang yang terperangkap di sebuah gua yang sempit, disebutkan dalam sebuah kisah ini. Kemudian mereka tuh semua berdoa, mereka semua bertawasul dengan bertawasul dengan amal soleh yang pernah mereka kerjakan. Nah, salah satu diantaranya, mereka pernah mengerjakan sangat berbakti kepada orang tua. Singkat cerita, setelah mereka bertawasul dan berdoa, akhirnya Allah mudahkan gitu, Allah tolong mereka dengan berbaktinya itu gitu. Nah, ini bahwasanya salah satu keutamaan dan wajibnya kita berbakti kepada orang tua. Kemudian yang kedua, ayat yang insyaallah hampir sama ya teman-teman, yaitu di surah Al-Baqarah ayat 83, teman-teman nanti bisa cek, yaitu yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu berbuat baiklah kepada janganlah kamu menyembah selain Allah. Nah, ini sama ya, hampir sama konteksnya. Jadi Allah mengatakan tidak boleh syirik yang pertama, dan kedua berbuat baiklah kepada ibu dan bapakmu. Baik, kemudian nah ini kita masuk ke poin yang kedua, yaitu keutamaan dalam berbakti kepada orang tua. Nah, di sini penulis membawakan sebuah hadis. Yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Hakim. Nabi SAW pernah bersabda, ridho Allah itu tergantung dari ridho orang tua. Nah, di sini bahwasanya poin bisa kita ambil, apabila kita ingin, kan masuk surga itu bukan karena amal ya, masuk surga itu karena ridho dari Allah, karena izin dari Allah. Nah, apabila kita ingin mendapatkan ridho dari Allah, maka kita harus mendapatkan ridho dari orang tua juga. Nah, dengan cara apa? Ya tentunya tadi dengan cara berbakti. Kita harus berbuat kebaikan segala macam rupa, entah itu kebaikan dari perkataan maupun perbuatan. Kayak kita kan salah satunya mungkin disuruh beli cabai ke warung ya kan, terus kita disuruh beli beras. Nah, itu kita tidak boleh menolaknya gitu, walaupun kita lagi ngereng, tetap nggak bisa ditolak gitu. Kita harus tetap patuh gitu. Nah, kemudian keutamaan yang lain, itu aja maksudnya keutamaannya. Nah, keutamaan yang itu adalah
ketika kita berbakti kepada orang tua itu akan memudahkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi, ridho, berbicara ridho Allah yaitu ridho orang tua. Kemudian yang terakhir, poin terakhir, balasan tentang durhaka kepada orang tua ya teman-teman. Nah, ini balasannya. Ada sebuah hadis lagi. Nabi SAW pernah berkata, ini hadis dari Abdullah bin Amr. Seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, apakah dosa-dosa besar itu?" Seorang Arab Badui menanyakan kepada Nabi. Kemudian Nabi SAW menjawab, "Isyrak." Ada yang tahu di sini isyrak? Isyrak itu adalah menyekutukan sesuatu gitu. Ya hampir sama dengan syirik ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bertanya lagi, "Apa lagi ya Rasulullah dosa-dosa besar tersebut?" Kemudian beliau menjawab, yang kedua lagi nih, sama kayak tadi ayat tadi, yaitu durhaka kepada orang tua. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya pentingnya kita berbakti, wajibnya kita berbakti kepada orang tua. Kemudian dalam ayat juga yang tadi ya, Al-Isra ayat 23, cuman ini yang lengkapnya. Allah mengatakan kita tidak boleh mengatakan uf kepada orang tua. Ada yang tahu nggak uf apa? Coba ulang. Jangan terambigu. Mulu. Ya maksudnya di sini adalah kayak tadi kita disuruh beli ke warung, bentar gitu. Atau kita disuruh ngapain, bentar dulu, lagi ini, lagi anu. Nah itu tidak boleh. Aja, uf aja itu nggak boleh. Gimana lebih dari seperti membentak, apalagi sampai memukul. Naudzubillah min dzalik ya. Semoga kita semua terjauhi dari perbuatan tersebut. Nah di sini nggak ada kayak gitu kan ya? Nggak ada ya? Nggak ada dong. Orang baik semua. Ada sebelah paling nosono, nggak tahu di mana tapi. Nah, baik. Jadi seperti itu ya. Kita tidak boleh durhaka. Yang pertama tadi wajibnya berbakti. Kemudian keutamaannya itu kita dimudahkan dalam masuk surga kepada Allah. Kemudian yang terakhir durhakanya yaitu balasannya yaitu api neraka yang sangat jahanam. Nah, sebelum menutup ini semua, saya ingin menceritakan sebuah kisah dari Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini adalah salah seorang ulama mazhab ya, yang teman-teman pernah dengar dan pasti tahu teman-teman. Imam Abu Hanifah ini ulama yang sangat masyhur. Beliau sangat terkenal. Beliau ini nomor 1 di Irak pada zamannya. Beliau ini pakar fikih yang disepakati oleh para ulama di dunia ini pada zamannya, di antara ulama-ulama yang lain. Nah, beliau ini punya ibu yang sangat unik. Mungkin teman-teman ini pernah dengar kisah ini ya. Nah, beliau ini punya ibu yang sangat unik teman-teman sekalian. Jadi ibunya ini pernah mendapati sebuah masalah tentang agama tentunya. Nah, ibunya bertanya kepada Imam Abu Hanifah. Beliau pernah mendapati masalah yaitu tentang bagaimana ketika aku sudah sumpah tapi aku tidak melaksanakannya atau aku tidak menepati sumpah tersebut. Ya salah satunya contoh misalkan sumpah aku bakalan begini gitu. Ternyata enggak dilakuin. Nah, sumpah ini hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala ya, tidak boleh kepada sumpah yang lain. Kan salah satunya diantaranya mungkin kita pernah dengar demi Allah demi Rasulullah. Nah, ini yang boleh itu hanya demi Allah gitu. Nah, sumpah ini sedikit ya. Sumpah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama tallahi, wallahi dan billahi. Nah, itu 3 sumpah. Nah, balik ke kisah. Beliau bagaimana bagaimana nak maksudnya dalam masalah ini gitu. Nah, beliau menjawab dengan yang beliau ketahui, dengan ilmu yang sangat mendalamnya, dengan ilmu yang sangat tingginya gitu. Kalau misalkan sumpah tidak dikerjakan, ibu berarti harus memberi makan 10 fakir miskin dengan lauk atau dengan menu yang sesuai biasa kita konsumsi. Misal kalau kita konsumsi sayur asem, ya kita harus ngasih ke 10 fakir miskin itu sayur asem juga gitu yang sesuai. Atau kita suka makan ikan asin, telur dan sebagainya, itu harus sama gitu. Apabila tidak mampu, ya kamu memberikan maksudnya bukan tidak mampu ya, maksudnya yang lain gitu, pilihan lain. Apabila tidak, itu pilihan lain adalah membebaskan budak. Nah, apabila tidak mampu juga, maka kau berpuasa gitu. Nah, si ibu ini lucunya dia tidak percaya, tidak yakin dengan jawaban Imam Abu Hanifah. Wallahu alam kenapa tidak yakin? Mungkin karena ibu ini mengiranya, oh kamu nih anakku gitu. Kamu nih dulu
saya urusin apa bajunya, saya cebokin, buang airnya atau apalah gitu. Karena mungkin beliau makannya tidak yakin gitu. Kamu ini masih anak saya gitu. Dia tidak yakin bahwasanya tidak apa namanya beliau ini adalah imam yang besar itu. Nah, habis itu kemudian Imam Abu Hanifah pun tidak tidak protes gitu. Bu, aku ini seorang imam loh, masa ibu tidak percaya dengan aku gitu. Kasarnya kayak kalian punya anak, seorang dokter gigi, kalian sakit gigi, tapi kalian bertanya dengan anak kalian gitu, dokter gigi, bagaimana nih solusinya, tapi kalian tidak yakin karena dengan satu dan lain hal gitu. Kan kayak sakit hati gitu kita ya. Cuman dengan ketawaduannya, dengan berbaktinya Imam Abu Hanifah kepada ibunya, beliau diam. Beliau tidak protes, tidak pamer dengan jabatannya. Aku nih seorang pakar fikih, aku enggak seperti itu gitu. Kemudian ibu ini mengatakan, aku ingin bertanya kepada Zur'ah al-Qos saja gitu. Nah, Zur'ah al-Qos ini teman-teman adalah seorang murid dari Imam Abu Hanifah itu sendiri. Kemudian Imam Abu Hanifah mungkin makin merasa ini kali ya, kok malah bertanya kepada murid saya gitu. Cuman Imam Abu Hanifah di sini diam, tidak protes apa-apa. Akhirnya saking berbaktinya kepada orang tua, Imam Abu Hanifah mengantarkan ibunya kepada Zur'ah al-Qos. Zur'ah al-Qos ini juga membuka kajian pada saat itu, makanya beliau datang ke kajiannya dan kemudian beliau bertanya pada selesai kajian. Nah, singkat cerita, bahkan saking berbaktinya Imam Abu Hanifah itu yang membopong keledai. Kedelai apa keledai? Susu mah kedelai. Nah, keledai berarti. Nah, saking tawadunya dan saking berbaktinya Imam Abu Hanifah kepada orang tuanya itu, beliau malah membopong gitu, kayak nganterin ke muridnya untuk bertanya suatu masalah tersebut yang dimana beliau adalah fakarnya gitu. Singkat cerita, bertanyalah ibu ini pertanyaan yang sama kepada Zur'ah al-Qos. Zur'ah al-Qos tuh heran gitu, kaget, loh kok nanya ke saya? Padahal anakmu ini seorang fakar fikih gitu, seorang nomor 1 di Irak pada saat zamannya gitu, dan salah satu imam besar. Akhirnya singkat cerita, Zur'ah al-Qos pun menjawab apa yang dijawab sama dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan kada wa kada, udah kamu mah bahasa kita mah udah kamu jawab gini aja, gini beres. Oke lah, Zur'ah al-Qos menjawab sama dengan persis apa yang Imam Abu Hanifah rekomendasikan. Nah, pada saat Zur'ah al-Qos sudah menjelaskan kepada ibunya Imam Abu Hanifah, baru Imam Abu Hanifah percaya, oh ini saya yakin nih. Nah, padahal Imam Abu Hanifah sama jawabannya sama yang tadi gitu. Nah, tapi titik poin yang kita ambil di sini, titik beratnya adalah bagaimana ketawaduannya Imam Abu Hanifah dan berbaktinya Imam Abu Hanifah kepada orang tuanya gitu. Itu yang dapat kita ambil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala bishawab. Silakan baca kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.